Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulfi Fadli. Kali ini kita akan membahas salah satu tema dari materi perkembangan keberagaman peserta didik, yaitu tentang perkembangan agama pada usia remaja awal. Jadi masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi banyak kegoncangan dalam jiwanya. Remaja terkadang mengikuti dan melakukan apa saja sesuatu yang disenangi, di mana hal tersebut seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Usia remaja pada hakikatnya merupakan usia dalam menentukan jati diri, meneliti sikap hidup yang lama, dan mencoba hal-hal yang baru untuk menjadi pribadi yang dewasa itu sendiri. Nah, pada masa remaja ini juga dapat dikatakan masa perpanjangan dari masa anak-anak sebelum mencapai masa dewasa. Artinya pada masa remaja ini, pada masa tengah-tengah ini, masa yang penuh dengan kegoncangan jiwanya. Oleh karenanya, mereka sangat membutuhkan tuntunan dan bimbingan untuk memahami diri sendiri yang penuh dengan sikap egosentris dan rasa keingintahuan yang amat tinggi. Nah, berbicara tentang perkembangan agama, pada umumnya dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan atau pengalaman dan latihan-latihan yang dilalui pada masa kecilnya dulu seorang individu tersebut. Artinya, seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, maka pada masa dewasa nanti ia tidak akan merasakan pentingnya agama dalam kehidupannya. Nah, tentu lain halnya dengan individu atau seseorang yang masa kecilnya ini mempunyai pengalaman dari keagamaan. Seperti contohnya misalnya bapaknya atau ibunya seorang kiai ataupun ustadz, ustadzah, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Kemudian juga bisa dari lingkungan atau teman-temannya, dan dia sendiri ikut dalam madrasah diniyah atau TPQ, sehingga mereka mempunyai pengalaman-pengalaman pada kecil dulu dalam hal keagamaan. Nah, orang seperti ini nanti akan mempunyai kecenderungan kepada hidup dan selalu mentaati peraturan agama, cenderung menaati peraturan agama. Kemudian, berangkat dari hal tersebut, perlu diketahui bagaimana perkembangan agama pada usia remaja awal, sehingga potensi agama manusia atau potensi agama dari individu ini cenderung untuk melakukan kebenaran atau kebaikan ini dapat dioptimalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan pada usia remaja awal. Dan hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan orang tuanya, baik itu sesamanya, baik dan masyarakat secara umum. Nah, langsung saja kita masuk dalam masa perkembangan remaja. Yang pertama yaitu tentang perkembangan. Jadi ada beberapa terminologi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Satu yaitu Elizabeth, perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Kemudian dari MC Leod, yaitu perkembangan, yaitu proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Selanjutnya yaitu dari Chaplin sendiri mengupakan ada 4 terminologi dalam perkembangan ini sendiri. Yang pertama yaitu perubahan yang berkesinambungan dan progresif
dalam organisme. 2. Pertumbuhan. Nomor 3. Perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional. 4. Kedewasaan atau kemunculan pola-pola tingkah laku yang tidak dipelajari. Selanjutnya yaitu remaja. Pada awalnya kedudukan remaja ini berada dalam posisi atau tempat yang tidak jelas, karena belum bisa dikatakan dewasa dan tidak bisa juga dikategorikan masuk dalam usia anak-anak. Karena dapat dikatakan dewasa itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karenanya remaja ini lebih mudah dikategorikan sebagai anak-anak daripada dewasa itu sendiri. Nah, seiring berkembangnya, artinya pada pada abad ke-18, barulah masa remaja ini dipandang sebagai periode tertentu yang lepas dari periode anak-anak dan menemukan beberapa klasifikasi dalam usia-usia remaja. Nah, klasifikasi pertama yaitu masa remaja awal. Masa remaja awal ini kurun usia 12-15 tahun. Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, ciri-ciri dari remaja awal ini sendiri merupakan atau perasaan dan emosi tidak stabil, itu satu. Kemudian yang kedua adalah status keremajaannya masih sulit ditentukan. Ciri yang ketiga yaitu kemampuan mental dan daya pikir mulai agak sempurna. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari remaja awal. Kemudian masa remaja pertengahan, yaitu pada usia 15-18 tahun. Masa ini dimulai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru, teman dekat dan sebaya masih memiliki peran yang penting, namun sudah mulai mampu mengarahkan dirinya sendiri. Artinya, dia sudah mulai meninggalkan temannya dalam artian untuk berpikir. Dan dia mulai menemukan jati diri atau berkembang dalam rangka menemukan jati diri tersebut. Kemudian masa remaja akhir, yaitu pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Kemudian yaitu masa remaja awal dan perkembangan jiwa agama. Jadi pada masa remaja awal ini terjadi perubahan-perubahan, baik itu perubahan jasmani dan rohani. Dan perubahan jasmani ini cenderung cepat, sehingga terjadi berbagai kemungkinan seperti goncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan tentang agama yang telah didapat pada fase sebelumnya, yaitu anak-anak, bisa mengalami keguncangan-keguncangan. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang juga akan melemah. Hal ini dapat dilihat dari rutinitas seorang remaja atau seorang individu remaja awal. Dari rutinitas ibadahnya yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang juga malas. Nah, kemudian perkembangan agama yang terjadi pada remaja awal ini dapat dikategorikan atau dapat terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama, pertumbuhan mental dan pertumbuhan pikiran dan mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja awal dari masa sebelumnya, yaitu masa anak-anak, sudah tidak begitu menarik bagi mereka si remaja ini. Sifat kritis terhadap agamanya mulai timbul. Di lain sisi, individu mulai tertarik dengan masalah kebudayaan, masalah sosial, masalah ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya.
Dalam hal ini, agama yang ajarannya bersifat konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Nah, sebaliknya agama yang ajarannya kurang konservatif, dogmatif, dan agak liberal akan mudah merangsang mengembangkan atau pengembangan pikiran dan mental para remaja sehingga mereka dapat meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi dalam keagamaan. Kemudian yang kedua, perkembangan perasaan. Jadi berbagai perasaan yang berkembang pada masa remaja yaitu perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk memahami kehidupan yang terbiasa dalam kehidupan agamis. Akan cenderung mendorong dirinya lebih dekat ke arah hidup yang agamis. Begitu pula sebaliknya, individu remaja awal yang kurang mendapat pendidikan dan ajaran agama akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian yang ketiga yaitu sosial. Perkembangan sosial dari kehidupan atau dalam kehidupan keagamaan mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Masa remaja sangat bingung menentukan pilihan tersebut antara moral dan material itu karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materinya. Maka para remaja lebih cenderung jiwanya akan bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan diri, dan masalah kesenangan diri lainnya. Nah, sangat sedikit ditemukan remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula hal dengan agama atau dalam hal akhirat. Dan kalaupun ada, kebanyakan remaja-remaja yang ada di pondok pesantren atau dipesantrenkan oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan moral. Jadi perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencapai atau mencari proteksi diri sendiri. Perkembangan agama pada remaja awal mempunyai peran penting dalam jiwa agamanya. Sebagian orang itu berpendapat bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak beranjak dewasa atau lebih tepatnya pada remaja awal ini, sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan norma-norma dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu sikap dan minat. Jadi sikap dan minat pada masa remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil dan kurang diminati. Dalam sikap dan minat, peran orang tua ini masih mendominasi, walaupun individu usia remaja awal ini sudah mulai bisa menentukan dalam pilihan-pilihannya, pilihan hidup. Selanjutnya, yaitu sikap remaja awal dalam beragama. Yang pertama yaitu percaya ikut-ikutan. Nah, percaya ikut-ikutan ini biasanya tidak berlangsung lama dan terjadi pada masa usia remaja awal ini, kurun usia 13 sampai 15 atau 16 tahun. Selanjutnya yang terjadi biasanya adalah berkembang secara kritis dan mulai akan kesadarannya. Jadi dia akan mulai sadar bahwa dia sudah bukan usia anak-anak lagi. Kemudian percaya ikut-ikutan ini merupakan hasil dari lingkungan, utamanya dari lingkungan keluarga. Selanjutnya yang kedua, percaya dengan sadar. Percaya dengan kesadaran yang diikuti dengan semangat agama pada usia remaja awal mempunyai dua bentuk, yakni semangat dalam bentuk positif, di mana individu berusaha untuk melihat agama dalam pandangan kritis, kemudian tidak mau menerima hal-hal yang kurang atau tidak masuk akal. Contohnya individu ingin memurnikan agama dari bid'ah atau khurafat, dari kekolotan agama. Selanjutnya semangat yang berbentuk negatif yang merupakan kebalikan dari positif. Individu mengambil pengaruh dari luar dan memasukkan ke dalam masalah dan ajaran keagamaan. Yang ketiga yaitu keraguan. Jadi keraguan ini juga melanda.
dalam usia remaja awal, terutama masalah keagamaan ini, dan dapat dibagi ke dalam dua macam, yakni yang pertama adalah keraguan yang disebabkan dari kegoncangan jiwa, yaitu terjadinya proses dalam dirinya, dan keraguan yang disebabkan dari adanya kontradiksi atas kenyataan yang dilihat dengan apa yang ia yakini dengan berbagai keilmuan yang ia dapat dan ia miliki. Selanjutnya yaitu tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan bisa disebut dengan ateis karena dalam hal ini salah satu perkembangan yang memungkinkan dapat terjadi pada masa usia remaja awal, yaitu mengingkari adanya wujud Tuhan dan mengganti dengan keyakinan-keyakinan lain atau lebih percaya dengan akalnya sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama pada masa usia remaja awal. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Seorang individu lahir itu pasti membawa warisan yang beragam. Bisa berasal dari orang tuanya sendiri, yaitu ibu atau bapak, dan bisa juga mewarisi dari nenek atau kakeknya. Nah, keturunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Warisan atau bawaan tersebut bisa berbentuk fisik, yaitu tubuh, muka, jenis, warna kulit, intelijensi, bakat, sifat atau watak, penyakit, bahkan sampai pada keyakinan dalam masalah agama. Sehingga faktor keturunan ini menjadi penting karena mau tidak mau anak pasti akan mengikuti dari orang tuanya dan tidak menutup kemungkinan bentuknya adalah cara pandangnya. Artinya cara pandang dari anak sendiri ini merupakan berasal dari cara pandang orang tua juga, sehingga dia terbiasa dan mengikuti. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu keluarga. Nah, keluarga ini merupakan tempat seorang anak mendapat didikan yang pertama. Seorang anak diasuh dan dibesarkan sesuai dengan tradisinya. Hal ini merupakan faktor terbesar bagi seorang anak sendiri. Sebagai contoh, tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap cara mendidik anak. Hasilnya akan menjadikan kepribadian anak dan kemajuan pendidikan dari anak itu sendiri. Artinya faktor keluarga merupakan faktor yang paling utama dan pertama. Kemudian yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah tempat yang strategis dalam mendidik anak. Dalam usia remaja awal, usia SD dan SMP. Jadi anak sudah mulai berani membandel pada gurunya pada usia ini. Nah, maka dari itu mau tidak mau dalam satuan pendidikan atau dalam sekolahan ini mempunyai tugas yang ekstra agar seorang remaja awal dapat terarah atau seorang guru dapat mengarahkan anak tersebut dalam hal keagamaan. Dan sekolah ini merupakan faktor yang berperan mempengaruhi perkembangan dalam hal kecerdasan, sehingga kualitas dari seorang guru atau satuan dari pendidikan juga menentukan dari kualitas seorang individu atau peserta didik itu sendiri, utamanya dalam hal keagamaan. Selanjutnya yaitu masyarakat. Jadi masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal seorang anak atau seorang individu di mana ia sehari-hari selalu hidup dalam masyarakat bersama dengan teman-temannya. Nah, seorang individu yang berteman dan bergaul dalam menjalani aktivitas kehidupannya, baik dalam sekolah maupun dalam kelompok pengajiannya, dia tidak berteman dengan yang sesamanya akan berpengaruh pada tingkah lakunya. Misalnya dia berteman dengan usia yang lebih darinya, katakanlah usia dewasa, dan orang dewasa itu berperilaku buruk, maka nanti akan ditiru oleh seorang remaja ini. Artinya dalam kehidupan masyarakat pun ini dapat berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, keadaan alam sekitar. Jadi keadaan alam sekitar di mana tempat tinggal individu ini juga
mempunyai pengaruh yang tinggi. Keadaan alam sekitar ini adalah lokasi di mana anak itu tinggal. Tinggal yang dimaksud adalah tinggal dalam kesehariannya, entah dia dalam bermain atau entah dia dalam mencari ilmu dalam masyarakat. Nah, seorang yang tinggal di desa tentu akan berbeda dengan seseorang yang tinggal di kota. Begitu pula dengan individu yang tinggal di tepi pantai dan pegunungan akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya, utamanya dalam sisi keagamaan, karena setiap daerah, entah itu baik di kota, desa, pegunungan, dan pesisir ini mempunyai sejarah dan mempunyai tradisi keagamaan yang berbeda. Nah, hal ini akan berpengaruh pada perkembangan agama pada usia remaja awal. Nah, sebelum kita tutup, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya remaja awal ini merupakan perpanjangan dari masa kanak-kanak menuju masa-masa dewasa. Adapun perkembangan jiwa agama seorang remaja awal ini yang biasanya dilakukan oleh pendidikan dan pengalaman, ini akan berbeda hasil ketika anak itu di lingkungan yang agamis dan seorang anak atau remaja awal yang hidup dalam lingkungan yang bukan agamis. Remaja awal mempunyai 4 sikap dalam beragama, yakni percaya ikut-ikutan, percaya dengan sadar, keraguan, dan tidak percaya. Nah, semua itu dapat terjadi setidaknya karena 2 faktor. Yang pertama, faktor keturunan, baik itu dari bapak ibunya atau dari neneknya. Kemudian faktor kedua adalah masalah lingkungan, yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan alam sekitar. Dan setiap individu remaja awal dapat tumbuh berkembang secara berbeda-beda sesuai dengan faktornya masing. Demikian apa yang kita bahas, semoga dapat memberikan manfaat terhadap kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam tutur kata dan penjelasannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.